Bab 2420. Pertama adalah keluarga kerajaan yang dipimpin oleh tetua agung yang mendukung pangeran pertama. Kedua adalah pangeran keempat Roni yang didukung oleh pejabat sipil dan guru kaisar. Sedangkan yang ketiga adalah regen yang didukung oleh dewan penasihat. Pangeran pertama bertindak lebih rendah hati. Semangatnya dalam bersaing memperebutkan tahta agak lebih lemah dibandingkan Roni dan regen. Misalnya, kaisar saat ini berasal dari faksi klan. Setelah kaisar naik tahta, baik kekuatan pejabat sipil maupun pasukan militer dibersihkan dan ditindas secara ketat. Namun, setelah guru negara datang ke kota Sentana, kaisar mulai mengabaikan urusan pemerintahan dan semua masalah baik besar maupun kecil, lalu ditangani oleh kabinet. Faksi militer juga mengambil kesempatan untuk merebut kembali kekuasaan militer. Terlebih lagi, kaisar dengan sengaja melemahkan kekuatan para anggota klan. Hal ini membuat para anggota klan merasa sangat tidak puas terhadap kaisar. Yang disebut perebutan tahta adalah perebutan dukungan sekte tersembunyi dan 7 keluarga besar menjadi sangat penting. Oleh karena itu, Roni dan regen harus mengerahkan segala upaya untuk memenangkan hati 7 keluarga besar. Pada akhirnya, orang yang bisa menjadi calon putra mahkota umumnya adalah pangeran yang menerima dukungan paling banyak dari sekte tersembunyi. Regen adalah orang pertama yang dinobatkan sebagai raja. Dia telah mengganggu situasi yang sebelumnya dan dianggap seimbang. Regen telah mengambil langkah penting dalam perebutan tahta. Menurut kebiasaan sebelumnya, pangeran yang pertama kali dinobatkan sebagai raja, pada dasarnya akan menjadi putra mahkota. Namun, tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa saat regen baru saja dinobatkan menjadi raja, dia sudah menyinggung guru negara. Lalu, dia segera ditindas dan kekuasaan militernya langsung dicabut begitu saja. Perubahan berkelanjutan ini tentu saja menimbulkan guncangan dan arus bawah di kota Sentana. Di kediaman Roni, saat ini sekelompok pejabat sipil sedang berkumpul di ruang rapat. Surga benar-benar menolong kita. Aku nggak menyangka regen akan kehilangan kekuatan militernya secepat ini. Dia sudah nggak berdaya untuk bisa menyelamatkan situasi. Para pejabat sipil merasa gembira. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memakzulkan regen dan meminta Yang Mulia mencabut gelar pangerannya. Nggak bisa. Regen sudah menyinggung guru negara dan sudah mengalami kemunduran. Dia nggak akan mungkin bisa pulih dalam waktu singkat. Kalau sekarang kita terus memaksanya, itu justru akan terlihat seperti menambah penderitaan orang lain. Apa maksudmu menambah penderitaan orang lain? Ketiga faksi selalu berselisih. Kalau kita nggak memanfaatkan kemenangan untuk menyerang, justru kelihatan sangat munafik. Walaupun regen sudah kehilangan kekuatan militernya, Dewan Penasihat masih punya kekuatan besar. Kita sama sekali nggak boleh meremehkan musuh. Para pejabat sipil menyampaikan pendapat mereka dan perdebatan terus berlanjut untuk beberapa saat. Roni sedang duduk di atas, mendengarkan argumen para pejabat. Setelah waktu yang lama, dia mengangkat tangannya untuk menyela argumen tersebut. Semuanya, aku sudah mendengar pendapat kalian. Semua orang langsung terdiam dan mengalihkan perhatian mereka ke Roni. Kemunduran regen memang merupakan anugerah bagi kita. Aku nggak akan pernah memberinya kesempatan lagi untuk membalikkan keadaan. Sekarang, aku mendapat dukungan dari guru negara dan beberapa keluarga besar. Bisa dibilang, kemenangan sudah ada di tanganku. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Ayahanda selalu nggak suka melihat kekerasan antar saudara dan selalu mendorong kita untuk bersaing secara sehat. Kalau aku terus memaksa, aku cuma akan membuat ayah nggak senang dan kehilangan dukungarinya. Lalu, itu semua akan merugikan diriku sendiri. Roni bersemangat dan tampak sangat bahagia. Yang Mulia benar. Kita sudah mendapatkan keuntungan mutlak. Jadi seharusnya sekarang kita lebih stabil. Yang Mulia sudah mengabaikan urusan pemerintahan selama bertahun-tahun, tapi lebih fokus untuk mengembangkan karakternya dan kesehatan.
Emosinya juga menjadi jauh lebih tenang. Cuma mereka yang bisa tetap stabil yang bisa memenangkan hati Yang Mulia. Orang yang berbicara itu adalah orang kepercayaan yang dikirim oleh Guru Kaisar. Apa ini juga yang dimaksud oleh Guru Kaisar? Seseorang langsung bertanya. Orang kepercayaan Guru Kaisar mengangguk dan berkata, "Dulu, Guru Kaisar mengatakan bahwa satu-satunya variabel di kota Sentana adalah guru negara. Tapi selama ini, guru negara nggak pernah berpartisipasi dalam perebutan tahta. Sekarang dia sudah menerima Saka sebagai muridnya. Sementara Saka juga mendukung Yang Mulia Roni. Jadi, satu-satunya variabel sudah berada di tangan kita. Selanjutnya, selama variabel ini nggak berubah, semuanya akan beres." Roni menyahut dengan bangga. "Untungnya, aku punya kemampuan untuk mengenali orang. Jadi aku akan berteman dengan Saka lebih dahulu." "Yang Mulia, Guru Kaisar memiliki hal lain untuk dijelaskan menyangkut tentang Saka," kata orang kepercayaan Guru Kaisar tersebut. "Katakan." Roni segera menajamkan telinganya. Orang ini memiliki sifat pemberontak dan sangat sulit dikendalikan. Dia bisa dimanfaatkan, tapi nggak dapat diandalkan atau dipercaya. Yang Mulia harus memperhatikan batasan. Kalau nggak, saat Yang Mulia naik tahta suatu hari nanti, orang ini mungkin menjadi musuh baru dan melakukan sesuatu yang membahayakan keluarga kerajaan dan negara. Wajah Roni juga menjadi serius. Dengan sedikit rasa percaya diri dan bangga di bibirnya, dia berkata, "Guru Kaisar, nggak perlu khawatir. Aku tahu bagaimana cara menghadapi orang ini. Orang-orang seperti Saka sebenarnya sangat mudah dikendalikan. Regen gagal merekrutnya karena cara yang dia gunakan sudah salah sejak awal. Untuk variabel itu, nggak perlu khawatir. Saat aku naik tahta dan kekuatan naga kekaisaran ditambahkan ke dalam diriku. Kalau variabel masih ingin berubah, kita hanya perlu memusnahkannya." Semua orang bersorak serentak. Yang Mulia sangat bijaksana.